Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini, dan di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama dengan bedah emiten ya. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, yaitu adalah Alfamart atau kodenya adalah AMRT. Tentu kita sudah pernah belanja di Alfamart ya Bapak Ibu. Dan kita melihat Alfamart ini juga punya pertumbuhan revenue yang sangat konsisten. Tapi apakah neracanya juga bagus dan kualitas lainnya juga bagus serta harganya masih wajar di pasaran? Tentu saja kita bahas di sini sampai tuntas. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti kedepannya kita bisa belajar bersama. Langsung masuk ke pembahasannya Bapak Ibu. AMRT atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini adalah salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia yang mengoperasikan jaringan minimarket Alfamart. AMRT ini didirikan pada 1989 oleh Djoko Susanto, yang mana AMRT ini berfokus pada penyediaan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Dan sekarang AMRT ini punya ribuan gerai di seluruh Indonesia yang menggunakan sistem waralaba untuk bermitra dengan masyarakat. Walaupun AMRT sendiri juga punya gerainya sendiri dengan jumlah yang substansial ya Bapak Ibu. Dan selain menjual kebutuhan pokok, Alfamart ini juga menyediakan layanan seperti pembayaran tagihan dan isi ulang pulsa. AMRT ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2009 dan Alfamart ini terus berkembang sebagai bagian penting dari gaya hidup konsumen di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi, visi utama dari Alfamart ini ingin menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Dan misinya ada 4. Poin utamanya yang pertama adalah memberikan kepuasan kepada konsumen dan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga adalah ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha, serta yang keempat adalah membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Kalau kita lihat pemilik perusahaan dari AMRT yang terbesar ini adalah PT Sigmantara Alfindo. Ini punya sekitar 53,19%, sehingga PT Sigmantara Alfindo ini menjadi pemilik dan pengendali dari AMRT ya Bapak Ibu ya. Dan AMRT pada akhirnya penerima manfaat akhirnya adalah Bapak Djoko Susanto itu sendiri. Beliau adalah pendirinya tadi ya. Dan masyarakat di bawah 5% di luar yang sudah kita sebutkan ini punya kepemilikan secara total sekitar 45,38%. Pada struktur organisasi dari AMRT Bapak Ibu tidak terdapat perubahan pada jajaran Dewan Komisaris serta Dewan Direksi sejak tahun 2023 bulan Desember ya. Dan jumlah komisaris serta direktur ini berada pada jumlah yang cukup efisien kalau menurut kami ya, yaitu komisarisnya 4 orang dan direkturnya itu 6 orang untuk skala bisnis sebesar AMRT ini. Berikutnya kita akan masuk ke profilnya Ibu Feni Djoko Susanto selaku Presiden Komisaris dan juga Bapak Anggara Hans Prawira selaku Direktur utamanya. Dan ada baiknya Bapak Ibu juga cek profil komisaris serta direktur lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita mulai dulu dari Ibu Feni Djoko Susanto. Beliau adalah komisaris utama sejak tahun 2014. Beliau WNI usia 47 tahun. Dan Ibu Feni ini punya keahlian utama dalam manajemen strategis dan pengawasan perusahaan. Di sisi yang lain, Bapak Anggara Hans Prawira ini sebagai direktur utama sejak tahun 2014, beliau WNI dan usia 52 tahun. Bapak Anggara selaku direktur utama secara garis besar ini punya keahlian dalam bidang bisnis internasional dengan latar belakang yang kuat di bidang teknologi dan juga manajemen. Ya, secara garis besar kami melihat Ibu Feni punya pengalaman yang cukup bagus, demikian juga dengan Bapak Anggara. Informasi tambahannya adalah Ibu Feni ini punya hubungan keluarga dengan Bapak Haryanto Susanto selaku Direktur Perseroan.
Ada juga hubungan keluarga dengan Bapak Budianto Djoko Susanto dan juga punya hubungan dengan Bapak Djoko Susanto. Serta ada juga hubungan keluarga dengan Direktur Utama di PT Sigmantara Alfindo yang merupakan pemegang saham utama atau pengendali dari AMRT. Sedangkan Bapak Anggara sendiri ini tidak punya hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris lainnya, serta tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama maupun pengendali. Secara garis besar model bisnis utama dari AMRT bisa kita jelaskan sebagaimana berikut ya. Yang pertama, model bisnis dari AMRT ini berfokus pada sektor retail modern dengan gerai retail yang dimiliki sendiri oleh AMRT dan juga waralaba oleh konsumennya. Dan AMRT ini menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari termasuk makanan, minuman, barang rumah tangga, serta produk segar di beberapa outlet Alfamart ya. AMRT ini menargetkan segmen konsumen kelas ekonomi menengah dengan fokus pada aksesibilitas dan kenyamanan dalam berbelanja. Jaringan distribusinya itu mencakup lebih dari 22.000 gerai retail yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di daerah perkotaan dan pedesaan. Serta ada 360 stock points untuk mendukung efisiensi logistik. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, AMRT ini bekerja sama dengan berbagai pemasok lokal dan internasional untuk memastikan ketersediaan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi kalau boleh digambarkan, keunggulan utama dari AMRT ini adalah dengan model bisnis yang dijalankan, AMRT ini mampu punya jaringan distribusi yang luas dengan lebih dari 22.000 gerai itu tadi ya, yang menjangkau hingga daerah terpencil di Indonesia, yang mana hal ini membantu dalam aksesibilitas konsumen, kemudahan konsumen dalam menjangkau ke Alfamart itu sendiri. Sedangkan kelemahan utamanya karena produk dan jasa yang disediakan merupakan produk dan jasa yang sifatnya itu umum atau dalam tanda kutip mudah ditiru atau mudah ditemukan, AMRT ini mengalami persaingan yang cukup ketat di industri retail modern dan juga e-commerce, yang mana ini mempengaruhi pangsa pasar dan daya saingnya. Kita bisa ketahui wilayah operasi dari Alfamart itu sendiri ya seperti halnya perusahaan-perusahaan besar yang sudah pernah kita bahas ya. Dominasinya ada di Jawa, Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian barat. Indonesia bagian timur biasanya sebagian kecil ada, tetapi masih jarang untuk bisa mendominasi di Indonesia bagian timur. Kita masuk ke segmen bisnisnya Bapak Ibu. Mereka sebetulnya membagi segmen bisnis itu menjadi dua poin utama. Yang pertama, membagi segmen berdasarkan wilayah operasi, yang mana wilayah ini dibagi menjadi Jabodetabek, Jawa di luar Jabodetabek, dan juga luar Jawa. Sedangkan pada segmen berdasarkan produk, mereka membaginya menjadi dua poin utama, yaitu berupa makanan dan juga bukan makanan. Nanti yang kita bahas pada segmen itu yang bagian atas ya, yang segmen berdasarkan wilayah. Masuk ke strategi dan pengembangan bisnis dari AMRT Bapak Ibu. Untuk tahun 2024 ini AMRT punya target revenue ini sejalan dengan pertumbuhan yang diprediksikan untuk industri retail. Sedangkan target laba bersihnya itu minimal sama dengan pencapaian AMRT di tahun 2023. Ya kalau kita lihat realisasi di kuartal 3 2024 ini, revenue itu sekitar 88,21 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 10,24%, yang mana ini cukup bagus ya Bapak Ibu. Dan kuartal 3 2024 realisasi laba bersihnya itu sekitar 2,39 triliun rupiah atau ini tumbuh sekitar 9,52% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Nah, untuk mencapai target tersebut, target yang sudah ditetapkan, ada 4 poin strategi utama yang sudah kita rangkum Bapak Ibu. Yang pertama adalah ekspansi jaringan gerai. AMRT ini berencana untuk terus membuka gerai baru di lokasi-lokasi strategis guna meningkatkan cakupan pasar dan menjangkau segmen konsumen yang lebih luas. Yang kedua adalah pengembangan aplikasi omnichannel. AMRT terus mengembangkan aplikasi AlfaGift dengan fitur yang lebih lengkap dan tampilan yang lebih ramah pengguna untuk mempermudah pelanggan belanja secara offline maupun online. Yang ketiga adalah inovasi produk dan juga layanan. AMRT akan fokus pada pengembangan konsep AlfaX minimarket dengan coworking space ya, dan Alfa Express ini gerai modern dengan produk lokal untuk menjawab kebutuhan konsumen pada segmen perkotaan. Sedangkan strategi yang keempat adalah efisiensi operasional dan digitalisasi. AMRT berencana untuk menggunakan motor listrik untuk pengiriman dan juga ada pengembangan fitur self-services di aplikasi AlfaGift serta pemanfaatan data analitik untuk personalisasi pengalaman belanja pelanggan. Ya, kami rasa strategi yang ditetapkan oleh manajemen untuk dijalankan oleh Alfamart ini memang cukup masuk akal dan menarik untuk kita lihat perkembangannya seperti apa ya.
Masuk ke analisis kuantitatifnya, kita masuk dulu ke neraca di sisi yang pertama, yaitu fixed asset dan juga current asset ya. Per kuartal 3 2024 ini, aset lancar sekitar 50,18% dari total aset dan aset tidak lancarnya sekitar 49,82% dari total aset. Artinya hampir mirip-mirip baik itu aset lancar maupun aset tidak lancarnya ya. Dan posisi aset lancar paling dominan adalah persediaan, ini sekitar 60,07% dari total aset lancar, serta ada kas dan juga setara kas, ini sekitar 22,63% dari total aset lancar. Pada sisi aset tidak lancar didominasi oleh aset tetap, yaitu sekitar 47,61% dari total aset tidak lancar, serta ada aset hak guna, ini sekitar 42,10% dari total aset tidak lancar. Dan rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar sejak tahun 2013 itu sekitar 12,02% per tahunnya, Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita lihat neraca di sisi yang lain, ada ekuitas, utang jangka panjang dan juga utang jangka pendeknya. Utang jangka pendek ini porsinya yang paling dominan, ini sekitar 50,28%. Utang jangka panjang relatif tidak signifikan, yaitu sekitar 3,91%, dan ekuitasnya sekitar 45,81%. Pertumbuhan ekuitas sejak tahun 2013 itu sekitar 18,46% per tahun, Bapak Ibu. Dan utang jangka pendek ini didominasi oleh utang usaha. Ini sekitar 62,73% dari total utang jangka pendek, dan ada utang lain-lain, ini sekitar 21,06% dari total utang jangka pendek. Sedangkan pada utang jangka panjang yang dominasinya tadi sangat kecil porsinya dari total asetnya, ini didominasi oleh utang imbalan kerja, ini sekitar 52,00% dari total utang jangka panjang, dan juga ada liabilitas sewa, ini sekitar 43,29% dari total utang jangka panjangnya. Masuk ke bagian laba ruginya, Bapak Ibu. Di sini rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 11,68% per tahun sejak tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan laba operasinya ini lebih tinggi lagi, yaitu 14,38% per tahun sejak tahun 2013, dan rata-rata pertumbuhan laba bersihnya lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 17,58% per tahun sejak tahun 2013. Artinya apa? Artinya kegiatan operasional dari Alfamart ini mengalami peningkatan efisiensi karena pertumbuhan laba itu lebih cepat dibandingkan AMRT itu mendapatkan revenue-nya. Dan sejak tahun 2013, pendapatan dari AMRT serta laba dari AMRT ini meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Kalau kita perhatikan dari sisi revenue selalu mengalami peningkatan bahkan ketika terjadi krisis ya. Kontribusi pendapatan dari AMRT kita lihat, kita bagi menjadi 3 segmen utama, tadi sudah kita bahas ya. Kontributor utama dari revenue secara rata-rata ini adalah pada segmen Jawa di luar Jabodetabek, ini sekitar 37,19% tanpa menghitung eliminasi, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 11,70% per tahun sejak tahun 2013. Kontributor berikutnya adalah pada segmen Jabodetabek itu sendiri, yaitu sekitar 33,99% tanpa menghitung eliminasi dari rata-rata revenue, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,24% per tahun sejak tahun 2013. Dan kontributor terakhir adalah pada segmen luar Jawa, yang mana sebenarnya kontribusinya cukup signifikan juga di 28,82% tanpa menghitung eliminasi, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 21,80% per tahun sejak tahun 2013. Kalau kita lihat segmen di luar Jawa itu sendiri sebenarnya masih punya ruang tumbuh yang sangat luas, karena tadi Indonesia bagian timur masih belum tersentuh dengan efektif ya, masih sebagian kecil saja. Dan pada segmen inilah yang punya tingkat pertumbuhan paling tinggi. Sehingga dalam sudut pandang kami melihat bahwasannya segmen inilah yang menjadi dalam tanda kutip mesin pertumbuhan dari AMRT. Dalam AMRT itu mendapat pertumbuhan dari revenue-nya. Kita masuk ke kontribusi beban dan biaya, Bapak Ibu. Kontributor terbesar pada total beban dan biaya adalah beban pokok penjualan atau COGS, ini sekitar 79,93% dari total beban dan biaya, yaitu untuk pembelian barang dagangan untuk dijual kembali kepada konsumen. Sedangkan kontributor berikutnya pada total beban dan biaya adalah beban penjualan dan distribusi, ini sekitar 17,33% dari total beban dan biaya, terutama untuk gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan. Nah, masuk ke kontribusi hasil segmennya, Bapak Ibu. Di sini kita akan lihat berdasarkan 3 segmen utama yang sama. Kita bisa ketahui kontributor utama hasil segmen secara rata-rata adalah pada segmen Jawa juga di luar Jabodetabek ya. Ini sekitar 46,66% dari rata-rata total hasil segmen, dan rata-rata pertumbuhannya sekitar 10,81% per tahun. Kontributor berikutnya adalah pada segmen luar Jawa. Ini sekitar 28,41% dari rata-rata hasil segmen, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 34,54% per tahun sejak tahun 2013. Dan kontributor terakhir adalah pada segmen Jabodetabek, ini sekitar 24,92% kontribusinya, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,21% per tahun sejak tahun 2013.
Dan dari sisi hasil segmen luar Jawa ini juga masih menjadi mesin pertumbuhan dari AMRT. Artinya kalau kita lihat datanya dan wilayah operasinya, sebetulnya ruang tumbuh dari AMRT ini masih sangat luas, walaupun tentu menyimpan tantangan yang berbeda ya. Masuk lebih dalam ke margin hasil segmennya Bapak Ibu. Rata-rata margin hasil segmen pada segmen Jabodetabek ini adalah sekitar 3,54%, sedangkan pada segmen Jawa di luar Jabodetabek ini sekitar 5,87%, ini yang paling besar ya. Dan pada segmen luar Jawa ini sekitar 3,75%. Artinya memang Jawa di luar Jabodetabek ini yang punya margin hasil segmen paling bagus Bapak Ibu. Pada sisi arus kasnya Bapak Ibu, kita bisa lihat arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersih. Arus kas operasi dari AMRT ini nilainya selalu positif, dan arus kas operasi tersebut relatif tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 16,35% per tahun sejak tahun 2013. Sedangkan pada sisi arus kas operasi bersihnya ini punya fluktuasi yang lebih tinggi, walaupun sejak tahun 2018 itu nilainya selalu positif ya. Dan rata-rata free cash flow per share dari AMRT sejak tahun 2013 adalah sekitar Rp27,32 per lembar saham, tetapi dalam 5 tahun terakhir rata-rata free cash flow per share itu sekitar Rp57,17 per lembar sahamnya. Masuk ke rasio profitabilitasnya, ada net profit margin dan juga return on equity-nya Bapak Ibu. Rata-rata net profit margin dari AMRT sejak tahun 2013 itu sekitar 1,70% saja Bapak Ibu. Dan rata-rata return on equity dari AMRT sejak tahun 2013 itu sekitar 16,10%. Kalau kemarin kita compare dari miliknya Era Jaya, net profit margin juga sama-sama kecil, tapi return on equity lebih baik punyanya AMRT ya Bapak Ibu ya, walaupun tidak bisa kita bandingkan secara head to head. Dan kalau kita kategorikan dari milik AMRT ini, rata-rata tingkat profitabilitas pengembalian modal berada pada tingkat yang relatif tinggi dengan fluktuasi yang tinggi juga. Sedangkan pada margin labanya ini cukup stabil tapi pada tingkat yang relatif rendah. Masuk ke rasio aktivitasnya Bapak Ibu, AMRT punya persediaan yang dapat diubah menjadi penjualan dengan periode waktu sekitar 43 harian saja atau sekitar 1,5 bulanan ya. Dan AMRT punya piutang usaha dengan rata-rata waktu penagihan menjadi kas itu sekitar 7-8 hari, yang mana ini sebenarnya tidak terlalu signifikan. Dan AMRT ini punya waktu sekitar 45-47 hari untuk membayar utang usaha yang dimilikinya, atau sekitar 1,5 bulanan juga. Aktivitas operasi dari AMRT ini berada pada tingkat yang cukup efisien ya Bapak Ibu ya. Pada sisi rasio likuiditasnya ada current ratio dan juga quick ratio Bapak Ibu. Risiko dari rasio likuiditas AMRT ini berada pada level yang relatif moderat ke arah tinggi resikonya. Kenapa? Karena pada posisi terakhir current ratio itu berada di bawah 100%. Kalau kita mau bicara dengan tingkat yang relatif aman kan lebih baik di atas 150% pada sisi current ratio ya. Sedangkan di sini ini berada di bawah 100%, walaupun cukup dekat ya 99,79%. Jadi kita kategorikan resikonya itu relatif moderat ke arah tinggi. Sedangkan pada sisi rasio solvabilitasnya, secara umum resiko dari rasio solvabilitas AMRT ini berada pada level yang relatif moderat ke arah rendah resikonya. Dan kita lihat angka debt equity ratio per kuartal 3 2024 ini relatif menurun sejak tahun 2013 Bapak Ibu. Selain itu dari sisi laba operasi juga mengalami perbaikan yang signifikan terutama sejak tahun 2020. Jadi kita bisa kategorikan risikonya itu relatif moderat ke arah rendah. Pada sisi dividend yield ada dividend yield aksen dan juga dividend payout ratio. Dividend yield kalau di sini adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut dengan rata-rata sekitar 0,87% per tahun saja, dan dividend yield aksen adalah tingkat dividen yang diperoleh jika kita beli sahamnya di harga penutupan tahun 2013 dengan rata-ratanya sekitar 2,40% per tahun Bapak Ibu. Dan rata-rata dividend payout ratio yang setelah kita cek itu adalah sekitar 35,62%. Ya sebetulnya kalau kita lihat dari sini tingkat dividennya itu berada pada level yang relatif rendah ya. Pada sisi valuasinya kita ukur valuasi dengan dua metode utama, yaitu valuasi dengan discounted cash flow dan juga valuasi dengan price brand Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke valuasi dengan discounted cash flow. Asumsi yang pertama, cash flow per share kita ganti dengan earning per share. Estimasi earning per share menggunakan Rp77,03 per lembar saham. Discount rate-nya di angka 15. Growth rate-nya menggunakan rata-rata yang cukup tinggi sekitar 17,58%. Ini sudah cukup optimis ya.
dan terminal growth rate-nya menggunakan rata-rata sekitar 2,00% per tahunnya. Hasil perhitungannya itu sekitar Rp1.605 per lembar saham Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita hitung valuasinya dengan metode price brand, asumsi yang pertama masih sama, estimasi earning per share sekitar Rp77,03 per lembar saham. Rata-rata PI rasionya sekitar 37,50 yang mana ini sudah kita adjust, dan rata-rata PI rasio 37,50 menurut kami untuk kualitas bisnis seperti AMRT kami rasa cukup tinggi sih. Ini optimis sekali. Tetapi hasil perhitungannya itu menunjukkan di angka Rp2.888 per lembar saham. Pada valuasi dengan price brand ini menandakan bahwasanya AMRT dihargai tinggi oleh market. Market itu cukup optimis karena itu tadi ya, pertumbuhannya relatif tinggi dan ruang tumbuhnya kami nilai juga relatif masih panjang nih. Melihat pergerakan harga di 28 Januari 2025 yaitu Rp2.740 per lembar saham, ya kami rasa sebetulnya sudah overvalue kalau kita mengacu pada discounted cash flow dengan asumsi-asumsi yang ada ya Bapak Ibu ya. Kesimpulan pada diskusi kita siang hari ini yang pertama adalah AMRT ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor retail dengan bisnis utama adalah perdagangan retail berbagai produk, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. AMRT punya neraca yang cukup moderat, kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan pertumbuhan yang tinggi, arus kas operasi yang positif dan tumbuh, serta tingkat dividen yang relatif rendah. Di harga saat ini di Rp2.740 per lembar saham, kami rasa AMRT berada di atas valuasi bisnisnya atau sudah overvalued menurut analisis yang sudah kita lakukan dengan profil risiko yang kita adjust sesuai dengan kami ya Bapak Ibu ya. Tentu kalau Bapak Ibu punya profil risiko yang lain dan punya sudut pandang yang lain, punya hasil perhitungan valuasi yang lain juga nggak masalah juga. Itu tadi diskusi kita mengenai AMRT Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah AMRT ini layak untuk dikoleksi atau tidak? Kami menilai neracanya ya sebetulnya tidak terlalu bagus tapi nggak jelek ya. Artinya biasa saja. Tapi memang dari sisi laba ruginya itu menarik sekali. Dari sisi laba rugi punya profitabilitas return on equity yang cukup tinggi. Selain itu ruang untuk tumbuhnya masih luas serta tingkat pertumbuhannya juga relatif tinggi. Itu yang membuat AMRT ini dinilai tinggi di pasaran. Tapi kalau menurut profil risiko seperti kami, sepertinya kami tidak untuk memilih AMRT ya. Dan investor lain mungkin bisa berbeda, itu hal yang wajar. Kita ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu telah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga telah berkontribusi terhadap channel ini. Tonton juga video-video kita yang lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.